Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, and Sum Song, namo buddhaya dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya Rito Kurniawan di sini dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan baru, yaitu mengenai trigonometri, mengenai sudut-sudut istimewa. Apa sih sudut-sudut istimewa? Kemudian penggunanya seperti apa? Sudut istimewa adalah sebuah sudut khusus atau sering disebut sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa melihat daftar trigonometri atau tanpa kalkulator. Ada beberapa sudut istimewa yang harus kita pelajari atau kita hafal, antara lain adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah contoh sudut istimewa di mana di atasnya adalah 60 derajat, di bawahnya adalah 30 derajat, dan ini tetap membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah 45 derajat di mana kakinya sama sisi, dan di sini yang terakhir adalah sudut 60 derajat di mana ini adalah sama sisi, yang 45 derajat adalah sama kaki, seperti itu. Dan ini 90 derajatnya ada di bawah sini seperti biasa. Dan ini juga biasanya pada 60 derajat itu kita lihat bisa dibagi dua, di mana di atasnya 30, di sininya 60, dan ini adalah dibagi dua sama rata, seperti itu. Lanjut, perbandingan trigonometri. Satu hal yang harus kalian ingat ketika ada perbandingan trigonometri adalah demi, sami, dan desa. Depan, deminya, D-nya adalah depan, sa-nya adalah samping, mi-nya adalah miring atau sering kita sebut hipotenusa. Maaf. Ingat, di sini kita harus ingat konsepnya adalah demi, sami, desa, di mana sin adalah demi dalam artian depan per miring, atau jika dilihat di garis, sisi depannya adalah BC, miringnya adalah AB. Atau bisa dilihat di sini biasanya ditulis sudut yang ada di depan A atau A kecil, di depan sini A kecil, di sini adalah B kecil, dan di sini adalah C kecil. Cosnya, cos alfa, lihat di sini adalah sudutnya alfa, maka samping miring atau saminya, sampingnya AC, dan miringnya adalah AB. Kemudian tangan atau tan atau tangent itu desa. Perbandingannya depan per samping, yaitu depannya ini adalah A atau disebut BC per AC. Ada satu hal yang perlu kalian ingat ketika ini sudah ketemu. Ini ingatnya adalah demi, sami, dan desa. Ada sudut lain atau disebut kosekan. Kosekan adalah 1/sin atau kebalikan. Ini adalah kebalikannya, yaitu kebalikan dari, ingat, ini yang harus hati-hati adalah kosekan. Ini kebalikan dari sin. Yang harus kalian ingat adalah C lawannya sin. C-nya ini bukan berarti ini miliknya cos ya, ini yang sering tertukar di antara kita. Ingat, ini C ada S. Begitupun sebaliknya, cos lawan secant lawannya adalah sepercos atau kebalikan dari cos, maka miring per samping. Lihat, kalau cos adalah samping per miring, maka cosecant adalah miring per samping.
dan kotangan, kotangen, atau 1/tan, atau kebalikan dari tan. Jadi kalau dibalik adalah samping per depan. Sampingnya ini dan depannya adalah ini. Kalau tadi adalah tangan adalah depan per samping, maka kotangan adalah samping per depan. Ini kita miringin supaya kalian ingat, ya minimal ketika kalian gak ingat demi sami desa, maka kalian hafal dengan kotaknya. Seperti itu ya. Ini adalah trigonometri, adalah pelajaran terfavorit. Kenapa? Yang harus kalian pelajari karena ini akan ada di bab kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 masih dipelajari tentang ini. Jadi ini adalah konsepnya demi sami desa. Itu yang harus kalian hafal. Lalu di sini ada rumus kebalikan, ada rumus perbandingan. Rumus kebalikan yang harus kalian ingat adalah sin sama dengan 1 per cos alfa. Kebalikannya dari sin, cos adalah 1 per sekan. Ingat, sin adalah 1 per kosekan, cos adalah 1 per sekan, tangan adalah 1 per kotangan, kemudian kotangan adalah tangan per alfa. Ini sudah. Kosekan adalah 1 per cos, kemudian kotangen adalah kosekan adalah 1 per sin. Ingat, ini kebalikannya. Ingat, di sini C per S, S per C, kemudian kotangan per tangan. Rumus perbandingannya yang sering kita dapat adalah untuk mendapat tan tidak mesti harus 1 per kotangan atau demi per depan per miring. Itu bisa dicari dengan sin per cos. Begitu pula dengan sebaliknya, kotangen. Atau saya tulis kotangan itu kebalikan dari cos per sin, seperti itu. Ingat, di sini masih sama, konsepnya adalah demi sami desa. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus, sering kita sebut dengan sudut istimewa. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, sudut khusus yang kita mau cari apa dulu gitu. Misal 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Kita perhatikan, ini adalah sebuah koordinat kartesius, dimana di sini saya buat lingkaran dan untuk jari-jarinya adalah 1. Misal jari-jarinya adalah 1, di sini saya tulis 1, maka dari lingkaran satuan ini kita akan dapat sebuah sudut. Ingat, konsepnya sama, demi sami desa. Sinnya adalah, jika di sini adalah A-nya adalah sudutnya, A derajat adalah sudutnya yang dibentuk oleh segitiga O, P, dan P aksen, di mana P ini ketika ditarik lurus ke bawah, maka dia mempunyai sebuah nama yang disebut titik T aksen. Kemudian sini adalah demi, depannya adalah Y, miringnya adalah 1, maka didapat Y per 1 sama dengan P aksen atau
P aksen atau Y. Di sini kita tarik lurus, maka ini adalah tingginya Y. OP-nya adalah garis miringnya. Jadi Y per 1 sama dengan Y. Kemudian cos. Cos sama dengan sami. Sami adalah samping miring, maka sampingnya adalah X per miringnya adalah 1. OP per OP aksen sama dengan X per 1 sama dengan X. Kemudian tangent atau tangan. Tangannya adalah samping, depan per samping, berarti depannya adalah Y, bawahnya adalah X. Atau P aksen per O per P aksen. Maka didapat Y per X dengan catatan di sini adalah X-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Lanjut. Contoh perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Perhatikan sudut ini. Ini tetap saya menggunakan satu satuan, di mana di sini adalah sebuah diagram kartesius. Saya buat lingkaran dan jari-jarinya adalah 1, atau dengan kata lain titiknya adalah P 1,0, di mana P-nya 1, Y-nya adalah 0. Maka di sini kita dapat bahwa, ingat konsepnya adalah ini garis, saya masukin garis P aksennya, berarti P aksennya ada di sini. Ketika ini diangkat, lihat titik P ketika dibuat sebuah garis, maka anggap saja di sini adalah P aksennya adalah titik itu sendiri. Seperti itu. Ini saya warnain jadi warna biru. Kemudian berapa sih sin 0 derajatnya? Untuk mendapat sin 0 derajat, maka ingat rumusnya adalah demi depan per miring. Lihat, miringnya adalah P aksen itu sendiri, jadi P aksennya adalah 1,0, dalam artian miringnya adalah 1. Berarti sin adalah depan per miring. Ingat, miring depannya adalah 0 karena tidak membentuk tinggi. Di sini miringnya adalah 1. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sudut. Seperti itu ya. Jadi Y per 1 sama dengan Y. Kemudian untuk cosnya, cos 0. Cos 0 adalah sami, samping dan miring. Samping dan miring. Sampingnya adalah 1, panjang 1 satuan. Miringnya adalah 1 juga. Jadi sampingnya adalah X per 1. Maka didapat 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian tangent. Tangent adalah sin per cos, atau depan per samping. Depannya adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0. Seperti itu ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi titiknya adalah di garis titik ini sendiri. P 1,0. Seperti itu ya. P aksennya juga 1,0 juga. Lanjut, untuk sudut selanjutnya adalah 30 derajat. Perhatikan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Kita lihat di sini, misal ada sebuah lingkaran atau sebuah diagram kartesius, koordinat kartesius, di mana di sini adalah jari-jarinya adalah 1 dan di sini juga 1. Di sini berapa sih? Ya. Ingat, ketika konsep seperti ini,
lihat di sini, ini saya bagi dua menjadi 30 derajat per 30 derajat. Ketika terbentuk seperti ini, 30 derajat, maka sudut yang ada di sini adalah 60 derajat, dan ini 60 derajat, dan ini adalah 90 derajat. Titik ini ada 90 derajat, maka di atasnya ingat satu sudut jumlahnya berapa? Satu sudut dalam segitiga siku-siku, jumlah sudutnya adalah setiap seluruh segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ketika di sini adalah 90 dan di sini adalah 30, maka sisanya adalah 60 derajat. Seperti itu ya. Jadi sudut P yang dibentuk adalah 60 derajat dan Q-nya juga 60 derajat. Oke, ini saya garisin, ini satu satuan, maka titik PQ sama dengan setengahnya dari satu ini. Maka akan didapat sudut P aksen sama dengan setengah. Dan di sini kita udah dapat sudut ininya adalah setengah dan ininya adalah satu. Maka ingat teorema Pythagoras untuk mendapat sudut yang belum, garis yang belum diketahui atau titik X ini ke P, 0 O ke P, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Di sini kita dapat, maka OP aksen sama dengan OP kuadrat diambil P aksen. OP-nya adalah 1, terus P aksennya adalah setengah dikuadratkan, maka didapat 1 diambil 1/4 sama dengan 3/4. 3/4 karena lihat ini masih dalam kuadrat, maka diakarkan menjadi 3/3/4 sama dengan, 3/4 akar dari 3/4 sama dengan setengah akar 3. Kenapa? Di sini dapat 1/4 diakarin menjadi 1/2, sisa akar 3, maka tetap akar 3 seperti itu. Jadi kita dapat OP-nya, lihat titik O ke P ini adalah setengah akar 3. Jadi OP menyatakan apsis atau garis yang terhadap Y itu namanya apsis atau titik P, atau di X ya, titik X-nya adalah 1/2 akar 3 atau setengah akar 3. Di sini kita dapat setengah akar 3, maka untuk A derajat sudut 30 derajat, lihat sudut 30 derajat ini, titik P adalah setengah akar 3. Koordinatnya dalam artian setengah akar 3. Berapa Y-nya? Y-nya adalah setengah, berarti setengah akar 3, setengah. Titik ordinatnya nih, setengah akar 3, Y-nya adalah setengah. Jadi kita udah dapat ini setengah akar 3, maka sin 30-nya adalah, ingat sin adalah depan per miring, maka depannya adalah setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Kemudian cos 30 samping per miring, maka sampingnya adalah setengah akar 3, per miringnya adalah 1, didapat cos 30 adalah setengah. Kemudian tangennya adalah samping depan per samping. Depan per samping, depannya adalah setengah, bawahnya adalah setengah akar 3, atau kita buat aja setengah per setengah akar 3 sin 30 per cos 30, maka setengahnya dicoret, akar 3 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan, ingat ketika ada akar 3 di sini maka kalian harus kali sekawan. Jadi kali sekawannya adalah kali 3 per akar 3 per akar 3 supaya
tetap sama, akar 3 dibagi akar 3 adalah 1, maka didapat 1/3 akar 3. Jadi untuk sudut 30 derajat kita dapat tangan 30 derajat kita dapat sepertiga akar 3. Oke, lanjut. Masih ada dua lagi, sudut 40 dan 90 derajat, 45 dan 90 derajat. Ini adalah sudut 45 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat adalah, lihat di sini saya buat sudut 45 derajat. Lihat ketika ada 45 derajat dengan sama, saya masih menggunakan sama, ini 1. Sebenarnya kenapa sih gunakan 1? Supaya kalian mudah memahaminya. Sebenarnya bisa digunakan jari-jarinya berapa aja. Biasanya hasilnya akan sama. Seperti itu. Misal jari-jarinya 2, maka hasilnya pun akan 2. Sama. Ingat teorema Pythagoras, konsepnya masih sama. Ketika ini sudah dapat 1, maka lihat sudutnya ini 45 derajat, maka di sini didapat ini adalah bentuk segitiga sama kaki. Konsepnya adalah, ingat ketika 45 derajat adalah segitiga sama kaki, maka X dan Y-nya adalah sama. Jadi O P aksen ditambah P aksen sama dengan 1. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Berapa sih X nilai X-nya? Maka karena ini sama kaki, maka nilai X bisa sama, jadi 2X kuadrat ditambah sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan setengah, dan akar dari setengah sama dengan setengah akar 2. Seperti itu. Ini dikali akar yang sama. Seperti itu ya. Konsepnya adalah 1 per akar 2 dikali 2 akar per akar 2. Seperti itu. Karena X sama dengan Y, maka Y didapat setengah akar 2. Dan ini dapat setengah akar 2. Di bawahnya juga X-nya setengah akar 2. Terus ini akar 2, setengah akar 2 juga di sininya. Kemudian untuk A derajat, sudut di mana sudut A ini 45 derajat, maka koordinat titik P yang didapat adalah titik ini sama dengan setengah akar 2, setengah akar 2. Sehingga dapat diperoleh sin 45 adalah depan per miring atau demi. Depannya adalah setengah akar 2 per miringnya adalah 1 sama dengan setengah akar 2. Cosnya sama, setengah akar 2 dibagi 1 sama dengan setengah akar 2. Nah, tangen atau tannya adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Jadi tangan 45 adalah 1 derajat. Atau jumlahnya 1, bukan 1 derajat ya, sama dengan 1. Oke, kita dapat 45 derajat sudah. Kemudian kita masuk ke 60 derajat. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang 60 derajat hampir sama dengan yang 30 derajat. Hanya saja ketika sudut 60 derajat, kita perhatikan di sini. Ini agak sudutnya, ketika ini dibagi 2, maka ini adalah O P aksen sama dengan Q P aksen sama dengan setengah. Kenapa? Karena ini sama-sama 30 derajat di atas sininya. Ini 60, maka sini sama dibagi 2. Seperti itu ya konsepnya. Kemudian untuk mendapat berapa sih P aksennya? P aksennya sama konsepnya, teorema Pythagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jika
satunya udah diketemuin dan setengahnya udah diketemuin, X nya udah diketemuin sama dengan setengah, maka PP aksen sama dengan 1 diambil setengah kuadrat sama dengan 3/4, atau ketika diakarin sama dengan setengah akar 3. Jadi OP aksen sama dengan setengah akar 3. Kemudian kita udah dapat ininya, tingginya adalah setengah akar 3 atau Y nya sama dengan setengah akar 3 dan X adalah setengah. Jadi untuk sudut titik P atau koordinat titik P adalah setengah, X, Y nya adalah setengah, setengah akar 3, atau cos 60 sama dengan setengah, sinnya adalah setengah akar 3. Kenapa? Karena dibagi dengan 1. Jelas ya maksudnya? Jadi sin 60 adalah depannya adalah setengah akar 3 dibagi 1 sama dengan setengah akar 3. Cos adalah 60 X adalah setengah, maka setengah bagi 1 sama dengan setengah. Tangen 60 berapa? Sin 60 dibagi cos 60, maka tangen 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan coret setengahnya hilang, ininya hilang, jadi akar 3. Seperti itu ya. Oke, mudah bukan untuk sudut istimewa ini? Jadi kalian bisa isi bagan untuk tabel sudut istimewa yang 60, 0, 60 derajat, 30 derajat, 45, dan satu lagi 90 derajat belum? Oke, yang terakhir adalah sudut 90 derajat. Perhatikan ini baik-baik. Perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat pada bidang kartesius atau koordinat kartesius. Lihat di sini, titiknya adalah ketika 90 derajat, ini titiknya ada di atas sini yang merah, P-nya adalah titiknya 0,1, maka lihat berarti X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1. Lihat ya, perhatikan ya. Ini adalah titik 90 derajat. Jika X-nya 0, maka Y-nya 1. Jadi kita dapat sin 0, sin adalah depan per miring, karena depannya tidak ada, maka sinnya adalah, sudutnya adalah Y depan per samping. Sampingnya adalah 1 dan depannya adalah untuk sudut 90 derajat. Kita perhatikan di sini yang garis warna merah. Jika sudut A derajatnya 90, maka kaki sudut OP berhimpit dengan sumbu Y yang bernilai positif dan titik P berada pada titik Y yang positif. Dengan kata lain, koordinat titik P adalah 0,1 dan artinya bahwa X, Y-nya adalah 0,1, di mana cos-nya adalah 0 dan sin-nya adalah 90. Sin 90 derajatnya adalah 1. Dan di sini kita dapat konsepnya adalah sin adalah Y per R. Jadi untuk dapat sin 90 sama dengan Y per R, atau dengan kata lain sisi miringnya adalah R itu sendiri atau jari-jari itu sendiri, maka Y-nya adalah 1, R-nya adalah 1, didapat bahwa 1/1 sama dengan 1. Nah, cos-nya adalah samping per R, sampingnya adalah 0, bawahnya adalah 1, maka didapat 0. Kemudian tangannya adalah sin 90 dibagi 91 per 0, maka tak terdefinisikan atau tak terhingga. Mungkin itu saja dari Bapak. Mudah bukan untuk sudut 90 derajat? Oh ya, satu lagi yang perlu dipahami ketika trigonometri sudut istimewa adalah
Ini. Perbandingan trigonometri pada sudut-sudut di semua kuadran. Lihat, ini adalah konsepnya. Ini adalah ini P aksen, dan di sini adalah yang harus kalian ingat adalah teorema Pythagoras. R adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat atau jaraknya. Maka didapat sin A sama dengan ordinat atau y per jarak R. Kemudian depan per miring, ingat cos adalah samping per miring, x per r nya. Kemudian tangen atau tangent yaitu ordinat per y per x. Kemudian ketika dibalik ke tangent, ordinat per absis per ordinat atau x, y, x per y. Kemudian secant, kebalikan dari cos, jarak per ordinat atau r miringnya per x. Kemudian cosecant adalah jarak per ordinat atau r miring per y. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Bapak sudahi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Gunakan masker. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.